Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang kita cintai, kita hormati, kita muliakan guru kita Buya Yahya, Umi, dan sekeluarga. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, dimudahkan urusan dakwahnya, dimudahkan segala hajat-hajatnya, dan disehatkan selalu tentunya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati, kita muliakan dan kita cintai akhinal kiram, guru kita bersama Ustaz Muhammad Rosyad yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan materi ilmu untuk kita semuanya di forum yang insya Allah berkah dan mulia ini, yaitu di forum kajian ngaji virtual Jamaah Wakaf Media Center Al-Bahjah. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, panjang umur, dalam ketaatan, Allah kabul segala hajat dan keinginan beliau, khususnya hajat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga sahabat wakif semuanya yang mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semuanya, menjaga hati kita semuanya, memberikan segala kebaikan untuk kita semuanya. Ya, alhamdulillah kita sudah mungkin hampir setengah tahun bersama dalam program kemuliaan ini. Mudah-mudahan kita terus berlanjut sampai dengan hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita kembali mengaji ngaji fikih di kajian virtual bersama Ustaz Rosyad, masih bersilsilah tentunya. Di pertemuan sebelumnya membahas tentang fikih tayamum dan juga ada sedikit pembahasan tentang hukum tato. Dan malam hari ini insya Allah beliau akan menyampaikan kajiannya kembali untuk kita semuanya. Jangan lupa siapkan catatan, hati dan pikiran agar kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kepada Ustaz Muhammad Rosyad, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala ta'atika wa a'inna ala tarki ma'asyatika. Allahumma ij'alna minal ulama'i amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mutakalimina bilugati sayyidil mursalin. Allahumma ya Rabbana rizukna taubatan qoblal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut ma habibika sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'du. Yang kami muliakan guru kita Buya beserta keluarga, yang kami muliakan para pengurus, dan yang kami muliakan para perindu kemuliaan. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu di media online ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang menjadikan kita semakin baik dengan Allah dan semakin baik dengan sesama kita. Di kesempatan yang lalu kami sedikit berbicara masalah tayamum dan sedikit berbicara masalah tato. Maka kami akan sedikit pada saat ini kita akan berbicara masalah sholat ya. Sholat itu apa sih Ustadz? Sholat itu menurut bahasa adalah doa kebaikan. Sedangkan menurut istilah adalah ucapan atau perkataan yang dikumpulkan dalam satu rangkaian gerakan yang atau pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Saya ulang ya, salat itu kalau secara bahasa itu adalah doa kebaikan. Tapi kalau secara istilah, ucapan atau perkataan yang dikumpulkan dalam satu rangkaian gerakan atau pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam. Jadi mulainya dari takbiratul ihram, akhirnya dengan salam. Kemudian hukum salat ini wajib bagi orang yang pertama orang Islam. Yang kedua orang yang berakal. Yang ketiga
Kalau ada orang seperti ini, berarti orang ini wajib diajari yang namanya sholat, termasuk kewajiban yang lainnya, seperti puasa, memakai kerudung, dan lain sebagainya. Menutup aurat, dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan ya. Baik, itu kalau anaknya belum balik, ya seperti itu. Kemudian, kita akan bahas yang sering disampaikan oleh guru kami Buya, bahwasanya banyak orang meninggalkan sholat itu bukan karena kurang ajar kepada Allah, akan tetapi karena tidak mengerti mudahnya sholat. Ada di Cirebon tuh dulu beberapa tahun yang lalu waktu awal saya mondok ke sini, Buya bercerita ada orang jualan nasi jamlang, sholat subuhnya jam 8. Setelah diteliti, memang karena nggak ngerti mudahnya sholat. Ada orang kerja di pabrik rotan, dia nggak pernah sholat asar, dikiranya debunya rotan itu adalah najis. Jadi kesimpulannya itu banyak sholat. Pengantin nggak sholat. Itu yang salah bukan pengantinnya, bisa aja ustadznya nggak pernah ngajali bahwasanya sholat bagi seorang pengantin itu ada caranya tersendiri. Seperti itu, bisa dijama tanpa dikosor. Itu kan kesalahan yang di masyarakat bisa aja karena bukan mereka menantang Allah, kurang ajar kepada Allah, tapi karena tidak mengerti mudahnya sholat. Nah, pada kesempatan ini akan kami bahas tentang satu bab saja, yaitu tentang sholat itu kan kewajiban. Yang mana sholat itu kan kewajiban ada 5 sholat. Yang pertama sholat zuhur, kemudian sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, ada 5. Tapi ada yang namanya uzurnya sholat. Udzur sholat atau sebab orang boleh meninggalkan yang namanya sholat. Jadi ada orang boleh ninggalin sholat. Yang pertama udzurnya itu adalah ketiduran. Ya. Jadi kalau ada orang ketiduran, maka orang ini meninggalkan sholat, dia itu tidak dosa, tapi ia tetap wajib mengqadha. Jadi kalau ada orang ketiduran, nggak dosa, dia meninggalkan sholat, akan tetapi dia wajib mengqadha sholatnya. Nah, tidurnya kapan Ustadz? Tidurnya ada 2 model. Yang pertama, tidur sebelum masuknya waktu sholat. Tidur jam 11, bangun jam 4 sore. Berarti tidur jam 11, bangun jam 4 sore. Dia itu meninggal zuhur. Berarti sholat zuhur yang dia tinggalkan itu nggak dosa. Karena dia itu termasuk orang yang uzur. Jadi tidur sebelum masuknya waktu sholat. Yang kedua adalah tidur setelah masuk waktu sholat. Akan tetapi dia itu memperkirakan atau menduga atau yakin bahwasanya dia itu bakal bangun. Jadi tidur setelah masuknya waktu sholat, tapi dia itu memperkirakan atau meyakini dia itu bisa bangun, bisa saja dengan nitip pesan, pakai jam beker, atau yakin bangun lah, seperti itu. Maka orang seperti ini kalau dia meninggalkan sholat, maka dia nggak dosa. Contoh, dia tidur jam 11 malam, nggak taunya kebablasan sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu sudah terbit matahari. Ya, berarti dia meninggalkan sholat subuh nggak dosa. Jadi syaratnya kalau tidur itu ada 2 model, tidur sebelum masuk waktu sholat, yang kedua tidur setelah masuk waktu sholat, seperti itu. Nitip pesan ke anaknya, nak, abah capek habis dari pasar. Sekarang jam 12, abah pengen sholatnya jam 1, nanti bangunin ya jam 1. Udah nitip pesan ke abahnya, nggak taunya itu abahnya itu, anaknya itu lupa. Kalau anaknya lupa, berarti dia meninggalkan sholat zuhur,
maka dia nggak dosa. Karena sudah dipesan seperti itu ya. Yang kedua adalah uzurnya sholat itu adalah lupa. Lupa itu termasuk uzurnya sholat. Tapi lupanya bukan lupa yang diharamkan. Tapi lupa melakukan sholat akan jadi uzur. Berarti kalau ada uzur itu nggak dosa. Jika lupanya itu karena sesuatu yang wajib. Subuh. Tiba-tiba udah jam 6. Lupa tuh nggak bisa dibikin-bikin. Pokoknya lupa aja. Yang ketiga adalah lupa karena yang mubah. Lupa karena yang mubah, maka ini termasuk uzurnya sholat. Seperti itu ya. Jadi lupa itu termasuk uzurnya sholat. Dan lupa itu tidak bisa dibikin-bikin ya. Wong tiba-tiba lupa aja. Ya udah lupa. Maka itu termasuk uzurnya sholat. Yang ketiga termasuk uzurnya sholat adalah dipaksa. Jadi orang yang dipaksa meninggalkan sholat, dia wajib mengqadha di saat sudah terbebas dari paksaannya. Tapi syaratnya yang pertama, jika dipaksa akan hilang nyawa, akal, fungsi anggota tubuh, kehormatan keluarga, harta. Jadi sesuatu yang berharga dirinya itu kalau dipaksa itu akan berarti bukan uzur. Pastikan dia itu adalah orang yang terbebas dari ancaman, tidak ada pilihan lain untuk terbebas dari ancaman tersebut. Baik, selesai. Yang keempat adalah menjamak sholat. Menjamak itu kan menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Kalau zuhur dengan asar, kalau jamaknya takdim, berarti asar ditarik ke zuhur. Itu termasuk uzurnya sholat, nggak dosa. Nggak dosa. Atau asar ditarik ke maghrib ditarik ke isya. Berarti meninggalkan sholat isyanya itu nggak dosa. Karena dia itu orang yang menjamak, termasuk orang yang meninggalkan sholat, tapi karena uzur seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana cara qadhonya sholat orang yang uzur? Ada dua model. Cara qadhonya sholat, cara qadho sholat, kalau orangnya meninggalkan sholatnya karena uzur, maka sholat di qadhonya itu boleh kapan saja. Tapi kalau meninggalkan sholatnya karena tanpa uzur, maka dia termasuk orang yang wajib disegerakan. Seperti itu. Jadi harus sholat. Niatnya gimana Ustadz? Niatnya cukup kalau sholat wajib itu, ingat di pembahasan bab nanti akan kita bahas di rukun sholat, tapi ini hanya mukaddimah saja. Jadi kalau sholat wajib itu cukup menyebut akun niat sholat, namanya qasdu fi'li, kemudian ta'yin, menentukan nama sholatnya, kemudian fardiyah menyebutkan kefarduannya. Nah, kalau qadha sama ada itu hukumnya sunnah, seperti itu. Baik, ini saja
yang bisa kami hadirkan. Mudah-mudahan keluarga kita jadi ahli sholat, dan mudah-mudahan yang bersama kita jadi ahli sholat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari meninggalkan sholat. Panjang umur, sehat dan taat, husnul khotimah setelah panjang umur. Wallahu alam bisawab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmunya tentang sholat ya. Sholat ini hal yang sangat penting ya sahabat semuanya, karena merupakan hal yang sangat, karena hal amal yang pertama yang bakal dihisab kelak di yaumil akhir nanti. Baik, mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli sholat ya keluarga kita. Kita masuk ke pertanyaan, Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan. Sebentar. Langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Mudah-mudahan nanti masih ada waktu, teman-teman juga bisa bertanya langsung. Ke pertanyaan pertama. Mohon di-mute ya, mic-nya siapa itu? Baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Semoga Buya dan seluruh kru Al-Bahjah selalu dalam ridha Allah. Izin bertanya, apa hukum kotoran serangga yang suka makan kayu kusen? Terus berceceran, sudah disapu, ada lagi. Terus keinjak sama kaki kita yang basah setelah wudhu. Dan apa hukum kotoran nyamuk yang suka ada di baju digantung bintik-bintik hitam? Haruskah kita mencuci bajunya? Mohon jawabannya, Ustaz. Baik, di pembahasan fikih praktis sudah dibahas bahwasanya yang namanya najis itu kan ada 7. Salah satunya adalah yaitu sesuatu yang keluar dari jalan depan, jalan belakang, dari manusia atau binatang. Saya ulangi ya. Jadi salah satu yang najis dari yang 7 adalah dari jalan belakang atau jalan depan, sesuatu yang keluar dari 2 lubang yang mengandung bebasahan selain air mani, baik dari manusia atau binatang. Ini sesuatu yang najis dari 7. Sudah dibahas di kesempatan yang lalu. Kemudian yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana hukum yang namanya kotoran dari yang namanya binatang di kayu. Kalau memang benar itu binatang yang keluar dari kayu, maka itu tetap najis, tapi akan tetapi najisnya termasuk dimaafkan. Termasuk, mohon maaf, bisa aja nyamuk yang nempel di baju dan lain sebagainya, itu kalau secara hukum najis, darahnya itu kan najis, tapi itu tetap dimaafkan. Jadi najis mah tetap najis, tapi najis yang dimaafkan. Artinya kalaupun masih tetap ada, di situ, maka itu dimaafkan. Sebab darah itu termasuk juga najis, tapi darah itu dimaafkan. Darahnya nyamuk itu kalau dari mazhab Syafi'i, darah nyamuk itu benar-benar darahnya, kemudian baik sedikit atau banyak, di pakaian, tidak sengaja, bukan karena tangan manusia. Kemudian bagaimana dengan pendapat para ulama yang lain seperti banyaknya zaman sekarang di musim hujan, laron dan lain sebagainya, itu dimaafkan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Akan tetapi ada pendapat yang mengatakan tidak najis, yaitu pendapat dari Imam Malik yang pernah kami tanyakan ke guru kami. Kalau memang karena meratanya memang binatang yang seperti itu, maka itu dimaafkan. Cuma lebih baik kalau ada sesuatu yang kotor, alangkah baiknya kita untuk membersihkannya terlebih dahulu, karena kita juga dianjurkan untuk menjaga yang namanya kebersihan. Itu saja, wallahu alam bishawab.
Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Nah, ini pertanyaan kedua agak panjang ini ya, tapi penting sekali untuk dibahas malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kakak perempuan, punya saudara laki-laki yang selalu terlibat hutang riba. Sudah beberapa kali saya tolong melunasi hutangnya agar dia berhenti berhutang riba. Akan tetapi dia tidak kapok. Imbasnya setiap bulan untuk makan selalu kekurangan dan punya anak mondok. Posisi saya di sini memegang uang hasil kontrakan mamah untuk biaya sehari-hari mamah yang sedang sakit stroke sudah 3 tahun. Saya berniat membantu adik saya tersebut dengan mengambil sedikit uang dari hasil kontrakan plus uang saya untuk menambah uang jajan anak adik saya tersebut yang sedang mondok untuk memperingan bebannya. Saya izin dengan ayah yang sudah menikah lagi. Dia bilang begini, Bapak tidak ridho dunia akhirat uang mama dipakai buat nolongin atau dipinjemin lagi ke adik saya tersebut. Itu buat biaya mama dan kelak Bapak kalau sakit. Nah, begitu katanya. Bagaimana solusinya? Saya bingung. Satu pihak ingin bantu adik agar uang yang diterima agak besar untuk menambah uang jajan anaknya yang sedang mondok. Di sisi lain, Bapak tidak setuju uangnya dipakai anaknya ini yang setiap datang hanya pinjam uang. Menengok secara rutin Mama pun tidak pernah kecuali pinjam uang. Nah, ini permasalahannya gimana, Ustaz, solusinya? Menyikapi masalah yang ditanyakan, yang pertama poin untuk orang yang ditolong tersebut. Orang yang ditolong itu, kemudian kita pengen menolong orang tersebut, maka kalau kami cermati itu memang perlu yang namanya membiasakan pola hidupnya terlebih dahulu. Jadi pola hidup yang harus dipahamkan kemudian dijalankan oleh orang yang punya hutang itu adalah pola hidup sederhana, yaitu hidup yang tidak memaksakan terlebih dahulu. Hidup tidak memaksakan itu bukan hidup compang-camping, tapi hidup menyesuaikan antara pemasukan dan pengeluaran. Dan ini hidup cara Nabi, termasuk cara para penerus Nabi itu, mereka itu membiasakan hidup sederhana seperti itu. Nabi punya putri Fatimah Zahra nikah dengan Imam Ali. Imam Ali itu kerjaannya bukan kantoran, tapi Imam Ali itu kerjaannya naik pohon kurma. Kalau sekarang mah naik pohon kelapa. Gaji sehari kadang ada, kadang nggak ada, dan seterusnya. Termasuk kalau kita berkaca 30 tahun yang lalu, ya kita pun sama, atau 20 tahun yang lalu membiasakan hidup sederhana. Makanya kalau kami sarankan, di saat yang menolong tersebut, maka kami sarankan ajak diskusi untuk mengatur pola hidupnya. Tidak mengikuti gaya hidup, tapi hidup yang menyesuaikan. Kemudian, di saat kita pengen menolong orang, maka pastikan uang tersebut adalah uang kita sendiri, bukan uangnya orang tua. Sebab kalau uangnya uang orang tua, maka kita tidak berhak memberikannya kita. Maka kami kurang paham apakah uang kontrakan tersebut uangnya siapa, tapi intinya bisa memilih kalau itu uangnya uang sendiri, maka nggak apa-apa bantu tanpa memberitahu orang tua. Tapi di saat membantu itu sentuh hatinya, sesuaikan pola hidupnya. Biar nanti di saat melaksanakan menolong itu, pastikan dia itu benar-benar paham. Karena mungkin yang kami amati juga, ini sang saudara ini pengen memberi uang jajan ke orang tuanya, ke saudaranya. Kenapa? Pengen memberi rizki yang halal untuk anaknya yang dalam keadaan mondok. Maka itu kemuliaan. Sebab kalau anak di pondok dikasih rezeki yang halal, maka ilmunya akan menemui keberkahan. Tapi kalau dikasih rezeki yang haram, maka khawatir nanti tidak mendapatkan keberkahan di dalam ilmunya. Seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa kami hadirkan. Intinya di rezeki yang halal, kemudian itu uangnya siapa, bisa diperbaharui atau dilacak terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya Ustadz ya. Mudah-mudahan ada solusi untuk saudara kita yang bertanya ini. Ke pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Apa yang harus kita lakukan terhadap seseorang yang apabila dikunjungi atau bertemu selalu membuat kesal hati dikarenakan perilaku dan tutur katanya yang buruk? Apakah jika kita tidak berkunjung ke tempat dia lagi itu termasuk memutus silaturahim? Mohon pencerahannya, karena saya tidak ingin termasuk ke dalam orang-orang yang memutus silaturahim. Nabi pernah bersabda dalam satu hadisnya, tazawaru tahabu, salilah kunjung mengunjungi, ternyata tujuannya adalah tahabu agar saling mencintai. Tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah, ternyata tujuannya adalah tahabu agar saling mencintai. Termasuk salah satu dosa yang harus kita hindari adalah yaitu memutus tali silaturahmi. Orang yang memutus tali silaturahmi itu bukan di saat kita diberi hadiah kemudian orang yang menyambung silaturahmi itu bukan di saat kita diberi hadiah kemudian kita membalasnya. Kata Nabi, laisal wasil bil mukafi. Bukanlah membalas kebaikan seseorang itu adalah silaturahmi, walakinnal wasil man idza quti aurahimu wasalaha au kama qala. Yang namanya silaturahmi itu adalah di saat kita disakiti, di saat kita ditidakbaiki, di saat kita tidak dikesalin, dibuat jengkel, dibuat ngeresula, kita membalasnya dengan kebaikan. Bahkan kalau kita pengen hilang rasa kesel dengan seseorang, maka tidak ada cara lain kecuali kita itu dengan menghadirkan kebaikan bagi orang yang tidak baik dengan kita. Itu cara memangkas. Sebab kalau kita hidup di dunia itu kan kita berurusan dengan manusia. Yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Kalau kita bukan malaikat, malaikat itu nggak mungkin salah. Kita manusia yang mungkin saja kita melakukan kesalahan. Artinya apa? Di saat ada orang berbuat tidak baik, jangan masukkan ke dalam hati kita, tapi kita pangkas ketidakbaikan seseorang, menjadikan kita itu semakin baik dengannya. Karena Allah. Karena Allah. Makanya kalau di saat kita disakiti, jangan kita gak kunjung, datangi, bawa hadiah, akan hilang itu kebaikan. Tapi malamnya doa. Bahkan kalau ada orang gak baik dengan kita itu termasuk kunci hajat kita bakal dikabul. Dalam satu hadis yang Imam Muslim meriwayatkan, "Mamin abdi muslimin yad'uli akhihi ala dhahril ghaibi illa qalal malaku walaka bimislin." Tidak ada seorang muslim mendoakan saudaranya di saat tidak ada di hadapannya kecuali malaikat berkata, walaka bimislin, kau dapat yang sama. Justru kalau kita rajin mendoakan orang lain, ada dua faedah yang sering Buya sampaikan. Yang pertama, hatinya bersih. Yang kedua, doanya akan dikabul karena diamini malaikat. Masih susah. Maka cara yang kedua, hadirkan hadiah untuknya. Maka saran kami tetap sambung dengan orang yang tidak baik dengan kita. Dalam irama kita itu membalas kebaikan orang, kemudian membersihkan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz jawabannya. Ini masuk ke ranah tasawuf ya, membersihkan hati. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, izin bertanya, jika seseorang melakukan perkara maksiat, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah perkara maksiat, bagaimana hukumnya Ustaz? Baik, orang bermaksiat itu ada dua model kata Imam Haddad. Yang pertama, kalau ada orang maksiat, lalu meyakini Allah tidak melihatnya, maka dia orang keluar dari keimanan. Berarti orang murtad. Kemudian kalau ada orang bermaksiat, masih meyakini bahwasanya Allah melihatnya, berarti dia orang yang menentang Allah, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Imam Haddad, kalau ada orang maksiat, pastikan dia dari dua hal ini. Kalau masih meyakini Allah melihatnya, berarti dia itu meyakini berarti orang kurang ajar.
kalau ada orang bermaksiat kemudian dia meyakini bahwasanya Allah tidak melihatnya, berarti dia orang keluar dari keimanan. Nah, orang maksiat, maka sebaik-baik orang yang maksiat itu orang yang bertaubat. Karena kata Imam Haddad, pintu pertama untuk menuju Allah yang harus lalui adalah pintu tobat. Tapi orang ini nggak tahu, ketidaktahuan ini kan ada dua model. Salah satunya yang pertama adalah yaitu jauh dari ulama. Ini kan jauh dari ulama. Kalau jauh dari ulama, karena memang nggak ada ulama yang menyampaikan. Ini termasuk orang yang dimaafkan. Hidup di masa fatroh, salah satu hidup di masa fatroh, hidup yang nggak ada utusan. Ini kan jauh dari yang memberikan penyampaian. Maka ini dimaafkan. Cuma kalau dia tahu, maka dia tidak tahu, benar-benar nggak tahu dan lain sebagainya. Dan yang tadi ditanyakan, maka itu dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi di saat kita berdosa, maka kembalilah kepada Allah. Pintu tobat, pintu tobat, pintu tobat akan selalu terbuka bagi orang yang bermaksiat sebelum matahari terbit di arah barat. Maka mari siapapun di antara kita, yuk kita tingkatkan pertobatan kita. Ada orang tobat dari dosa besar, ada orang tobat dari dosa kecil, ada orang tobat dari tidak berdosa. Orang tidak bangun malam kok tobat. Kenapa saya gak dibangunin? Jangan-jangan ada kemaksiatan di malam hari yang aku lakukan atau di siang hari yang aku lakukan sehingga aku belum bertobat, sehingga Allah tidak bangunkan saya untuk bangun malam. Mudah-mudahan kita semua orang yang rajin bertobat dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian setelah ini persiapkan pertanyaan secara langsung ya. Satu pertanyaan tertulis terakhir ini nanti silakan teman-teman bisa bertanya secara langsung, bisa raise hand. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, untuk aset seperti tanah atau rumah yang tidak disewakan dan tidak dipergunakan atau ditempati, apakah wajib dikeluarkan zakatnya Ustadz? Baik, aset atau tanah yang kita tahu dari mazhab Imam Syafi'i, aset ataupun tanah dan lain sebagainya itu tidak wajib untuk dizakati. Termasuk orang yang menjual aset tersendiri itu tidak wajib dizakati. Jadi kalau ada orang jual rumah harganya 500 juta, maka yang 500 juta itu tidak wajib dizakati di saat dia setelah menjualnya. Berbeda kalau dia jual beli rumah atau jual beli aset. Cuma tadi yang ditanyakan, aset yang dia miliki tidak wajib dizakati sebab itu bukan berupa uang. Adapun uang ada pembahasannya tersendiri. Tapi intinya kalau punya aset, kemudian dia menjual atau dia tidak menjualnya, maka dia tidak dikenai hukum zakat. Jangan sampai ada orang itu zalim dengan orang kaya. Ayo, kata Buya itu ada 3 penjahat dalam dunia zakat. Yang pertama, orang kaya gak mau zakat, itu penjahat. Yang kedua, orang salah bagi zakat, itu juga penjahat. Yang ketiga adalah yaitu orang yang gak berhak nerima zakat, kok nerima zakat, itu juga penjahat. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli zakat, jadi ahli infak, lapang rezeki halal berkah, digunakan untuk kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Baik teman-teman semuanya, silakan, kita masih ada waktu. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan bertanya secara langsung kepada Ustadz Rosyad. Silakan ya, bisa di kolom chat atau juga bertanya langsung. Ini ada minta doa dulu Ustadz dari Yayu, ya Ibu Yayu di Balikpapan kalau tidak salah. Mohon doa untuk ibu kami yang sedang sakit. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan ya. Silakan yang ingin bertanya langsung, kami berikan kesempatan. Baik, sudah ada yang angkat tangan. Pak Muhammad Syaiful Anwar, silakan ingin bertanya.
Ibu Irma dulu, silakan Ibu Irma. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, ini tentang sholat. Gini, apakah apa maksudnya gini? Jika mengadakan perjalanan, kemudian tidak ada niat untuk mengqadha atau maksudnya tidak ada niat untuk mengqosor atau menjamak sholat karena merasa nanti di tempat kita sudah lebih dulu sampai sekitar 1 atau 1,5 jam gitu Ustaz. Tapi ternyata dalam kondisi tertentu ternyata ada macet atau terkadang ada halangan apa. Kemudian akhirnya ada keterlambatan Ustaz. Jadi akhirnya karena terlambat tersebut akhirnya sudah menunjukkan waktu sholat yang lainnya. Kemudian kita gunakan untuk niat kodok gitu Ustadz. Apakah boleh Ustadz? Gitu. Jadi nggak ada rencana untuk jamak atau qosor sebelumnya gitu. Apakah boleh Ustadz? Jaraknya gimana Bu? Jaraknya? Jaraknya ada nggak 80 km? Sekitar 70 lebih kilometer Ustadz. Karena kan sekarang banyak kendaraan yang bisa kita pilih secara alternatif, mungkin lebih cepat atau ini. Jadi kita udah nggak jamak deh, nggak qosor nanti aja. Tapi ternyata nanti ada keterlambatan akhirnya. Jadi saya kadang telat asarnya akhirnya saya kodok di maghrib gitu loh Ustadz. Apakah boleh Ustadz gitu loh. Terima kasih Ustadz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Irma di Jawa Timur, Pasuruan, kalau tidak salah. Ustadz, silakan dijawab dulu Ustadz. Baik, Masya Allah, ini pertanyaan bagus, termasuk salah satu udhurnya sholat yang tadi kami hadirkan adalah yaitu jamak. Jadi jamak itu kan menggabungkan antara 2 sholat dalam satu waktu, itu namanya jamak. Tapi kalau qosor itu kan meringkas, sholat yang harusnya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat, itu namanya qosor. Nah, kasus yang tadi ditanyakan, dia itu melakukan perjalanan. Misalkan dia udah sholat zuhur nih, misalkan udah sholat zuhur. Sudah sholat zuhur. Kemudian, ini misal aja saya nggak tahu kan, udah sholat zuhur. Kemudian dia pengen melakukan perjalanan, yang mana perjalanannya itu ada 2 marhalah. 2 marhalah itu 84 km. Jadi kalau ada orang melakukan perjalanan yang jaraknya kurang lebih 84 km, maka orang ini boleh menjamak, boleh mengqosor. Tapi kalau qosor ataupun jamaknya itu sholat dilakukan itu di saat sudah keluar dari kapal lebih sudah keluar aja. Kan saya nggak niat menjamak Ustadz. Karena saya yakin macet. Maka kalau solusi macetnya yang tadi ditanyakan, kalau solusi macet, orang macet juga meskipun jaraknya kurang dari 84 km, orang tersebut itu boleh menjamak, kemudian boleh menjamak tapi tidak boleh mengqosor. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik bagi orang yang menemukan. Jadi pertanyaan asar Ustadz, saya tarik ke maghrib. Asar kan tidak bisa dijamak ke maghrib. Kalau kasus seperti itu, karena berangkat ibu ini nggak tahu. Kalau kasus seperti itu, saya udah sholat duhurnya nih Ustadz, saya udah sholat asarnya. Ya udah, sholat lihur matil waktu. Sholat lihur matil waktu. Kalau bisa wudhu, wudhu. Nggak bisa wudhu Ustadz, mampir keder. Ya sudah, tayamu. Nggak bisa juga. Tapi nanti ujung-ujungnya nggak memenuhi syarat, nggak menghadap kiblat, ya sudah, sholat tanpa wudhu, sholat tanpa menghadap kiblat. Yang penting sholat di waktu, baru nanti setelah itu qadha, seperti itu. Setelah itu qadha. Jadi setelah itu qadha. Apa tadi? Setelah itu qadha, tapi qadhanya bila isim, sholat asar ditarik ke zuhur.
Nanti Ustaz, itu nanti Seperti pertanyaan itu. Wallahu berikutnya. alam bisawab. Baik. Baik, itu saja mungkin wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih Oke, Ustaz soal jawabannya. Ibu pertanyaan. Irma, cukup jawabannya ya? Bisa dipahami? Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya tadi ada yang bertanya di kolom chat. Maaf, terima kasih. Baik. Kita berikan kesempatan dulu untuk Robiatul Adawiyah. Silakan buka mic-nya langsung bertanya kepada Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Telah wabarakatuh. memberikan kesempatan. Ya, terima kasih telah memberikan saya untuk bertanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Afwan Ustadz, kalau misalkan uang yang dihasilkan dari hasil penjualan di Shopee, tapi yang belinya itu pakai Shopee Pay Later, Kredivo atau kredit-kredit yang lain, itu uangnya gimana? Apakah riba atau gimana Ustadz? Ya udah, sekian. Baik. Mungkin seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jualan di Shopee Ustadz. Nah, yang belinya ini, karena di Shopee ini ada layanan Shopee Pay Later. Jadi orang tuh belinya sekarang, bayarnya nanti, misalkan dengan ngangsur dan lain sebagainya seperti itu. Terkadang ada apa ya? Ada kelebihannya juga lah seperti itu. Nah, itu gimana Ustadz? Seperti itu ya Bu ya, kurang lebih ya pertanyaannya. Baik, iya, tapi kalau misalkan uang yang cair ke kita itu langsung Ustadz. Iya. Cuman itu mungkin dibayar dulu sama Shopee kayak gitu. Ya. Jadi akadnya itu tidak langsung dengan kita mungkin. Akadnya mungkin dengan pihak marketplace-nya itu, Shopee-nya seperti itu. Tapi yang kita terima utuh. Jadi yang lebihannya itu biasanya buat pihak marketplace-nya seperti itu, Ustaz. Itu gimana? Baik, dalam jual beli itu harus ada yang namanya ijab qabul ya. Ijab qabul ya. Jadi harus ada yang menjual, kemudian harus ada yang membeli. Jadi kalau barangnya barang kecil sih ya gak masalah ya. Misalkan yang belinya anak kecil, tapi kalau yang belinya barangnya barang besar mau beli ya gak boleh anak kecil mau jual beli seperti itu. Kemudian yang jadi pertanyaan tadi itu adalah jual beli di media online, Shopee dan lain sebagainya. Tapi melalui aplikasi kemudian kalau kami amati dari sisi pertanyaannya mungkin itu bisa aja saling mewakilkan. Yang ininya mewakilkan ke pihak aplikasinya di Shopee tersebut atau apalah. Kemudian yang ini yang menjualnya. Kemudian terjadi pembayaran kepada penjualnya itu langsung, tapi melalui yang itu ke sini. Jadi diwakilkan ke sini seperti itu. Harganya sekian, dijual sekian. Maka ini terjadi tidak dipermasalahkan kalau memang akadnya secara langsung. Tapi kalau yang bermasalah itu kalau memang jual belinya itu jual beli emas. Kalau emas itu harus kontan seperti itu ya. Jadi insya Allah yang kami pahami dari kalau memang seperti itu, jadi tokonya itu menjadi wakil, yang jadi aplikasi itu wakil bahwasanya untuk membeli ini saya melalui aplikasi Oppo karena apa? Saya nyimpen di sini, saya pinjam ke sini, kemudian nanti saya bayarkan ke sini juga seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, gimana Ibu sudah dipahami penjelasannya? Jadi itu enggak riba ya Ustaz? Enggak. Cuma itu ke bank enggak bayarnya, Bu? Iya, syukran Ustaz. Enggak Ustaz. Jadi pembayarannya itu menggunakan uang digital atau e-wallet seperti itu. Oh ya, enggak berarti kalau itu sih enggak. Jadi begini. Baik. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya ya. Insya Allah nanti mungkin kita kaji secara dalam lagi karena ini merupakan hal yang baru juga ya di dunia media. Ya, hal yang baru juga. Memang sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk di redaksi kami di tim pertanyaan terkait ini. Tapi insya Allah nanti mungkin kita kaji lagi lebih mendalam. Ya, baik kita ke pertanyaan berikutnya tadi tentang sholat asar ditarik ke duhur. Tapi sebelum tiba waktu asar saya sudah sampai tujuan. Apakah jamaah takdimnya sah, Ustaz?
Diulang Kang. Apa tadi pertanyaannya? Mohon maaf. Baik. Afan mau tanya, kalau kita menjamak takdim, ya, contohnya sholat asar ditarik ke duhur, tapi sebelum tiba waktu asar, saya sudah sampai di tempat tujuan. Apakah jamak takdimnya sah, Ustadz? Oh ya, jadi gini, syarat sholat jamaah itu kan syarat intinya ada dua. Yang pertama, jaraknya tidak kurang dari 84 km. Yang kedua, tujuannya bukan untuk bermaksiat. Kapan boleh menjamak? Syaratnya sudah keluar dari tapal batas perkampungan. Kalau dia sudah menjamak takdim, kemudian dia sudah nyampe tujuan lokasinya, maka Allah tidak membebani kewajiban itu dua kali. Cukup dengan dia satu kali. Berarti dia tidak perlu yang namanya sholat duhur lagi. Cukup dia asar pun kan sudah dilakukan, ya sah. Tidak ada kewajiban baginya untuk sholat dua kali. Cuma kalau dia pengen mengulang sholat dengan istrinya, karena mungkin istrinya pengen ditemani berjamaah, maka itu nggak apa-apa. Tapi dalam iman irama i'adah, bukan namanya kewajiban seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Berikutnya, suara saya masih jelas? Masih. Masih, baik. Pertanyaan berikutnya, Inah Lala, boleh bertanya, silakan. Silakan. Maaf Ustaz, saya mau tanya, ini perihal masalah sholat ya. Saya di rumah cuma 2 orang sama anak. Anak saya kebetulan kemarin kan udah lulus mondok ya, 6 tahun mondok. Nah, saya di rumah tuh awal-awal suka berjamaah sama anak berdua. Terus anak saya jadi imam. Karena saya pikir dia kan fasih dalam bahasa Arab. Tapi lama-kelamaan dia tuh merasa nggak enak. Karena apa? Karena dia mengimamin ibunya. Jadi yang saya mau tanyakan itu, karena bagi saya itu mubazir. Mubazir ketika di rumah kita bersama-sama terus tidak berjamaah ya. Jadi apa hukumnya bila saya sebagai ibu yang kurang fasih dalam bacaannya menjadi imam dari anak yang udah 6 tahun pesantren gitu. Jadi ingin tahu hukumnya ya. Itu anaknya perempuan ya, Bu? Iya, perempuan. Nah, saya di sini cuma berdua sama anak. Siap. Marhaba. Ya, cukup Ibu pertanyaannya. Atau Fatihah. Jadi orang yang membaca Fatihah itu kalau imam pastikan imamnya itu adalah orang yang fasih. Itu pendapat yang pertama. Jadi harus orang yang fasih, jangan orang yang nggak fasih. Itu salah satu syaratnya ada di bab syarat Al-Fatihah. Kemudian kalau ada orang nggak fasih Fatihahnya, kemudian dia jadi imam, maka ada pendapat kedua yang memperbolehkan dia untuk menjadi imam karena memang seperti itu bisanya. Karena imam ibu sudah lama mondok 6 tahun, maka pastikan Bu sholatnya berjamaah, sebab dengan berjamaah itu salah satu ibadah yang mudah diterima, pahalanya banyak dan lain sebagainya. Artinya apa? Besarkan hatinya untuk dia itu tetap jadi imam. Kalaupun ibu sekali-kali karena anaknya malu dan lain sebagainya, nggak apa-apa dia jadi makmum. Karena itu melatih kepemimpinan. Di Al-Baja sendiri itu Buya sendiri jarang Bu jadi imam. Lama Buya
santrinya yang hafal Quran, yang nggak hafal Quran. Bahkan awal saya mondok tuh Bu, saya tuh pernah dipaksa jadi imam sama Buya. Yang jadi makmum Buya, nggak enak saya. Cuma ada apa dengan Buya kok saya suruh maju? Suara saya pas-pasan. Kalau saya suruh qasidahan pun nggak enak, suara saya pales. Ya, cuma kalau yang jadi imam usahakan yang bagus. Cuma kalau nggak bagus jadi imam ya nggak apa-apa. Itu saja. Wallahu alam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz jawabannya ya. Terus lanjutkan ya jadi imamnya. Baik, pertanyaan tertulis di kolom chat Ustaz, masih ada 2 pertanyaan ya Ustaz ya, kita lanjut ya. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana jika ada seseorang mempunyai hutang, contohnya 1 juta, namun ketika ia mendapat uang 100.000 dari hasil kerjanya di hari itu, dan dia bersedekah, misalkan 10.000, apa itu boleh? Karena untuk bayar hutang itu tidak cukup, maka dia bertawasul dengan sedekahnya itu dengan harapan Allah memudahkannya untuk melunasi hutangnya. Dan memang dia sangat cinta ingin bersedekah walaupun istilahnya 1.000, 2.000 yang nilainya mungkin kecil. Nah, Ustaz, ini bagaimana? Punya hutang 1 juta, punya pendapatan 100, disedekahin 10.000. Ustaz. Dengan mudah-mudahan berkah sedekahnya itu dia bisa melunasi hutangnya yang 1 juta itu, Ustaz. Jadi gini, di dalam kita beribadah, kita itu jangan mengandalkan yang namanya hawa nafsu, tapi kita mengandalkan yang namanya syariat. Kemudian yang jadi pertanyaan tadi itu adalah, dia punya hutang 1 juta, kemudian dia itu sedekah. Boleh nggak dia sedekah? Dilihat, hutangnya apakah hutang yang jatuh tempo apa tidak. Kalau hutangnya nggak jatuh tempo, maka nggak apa-apa dia sedekah. Kemudian dia sedekah dengan bertawasul. Mudah-mudahan dengan sedekah ini Allah beri kemudahan saya untuk melunasi hutangnya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau hutangnya jatuh tempo, jangan sedekah dulu. Tapi zakat dulu atau hutang dulu yang harus dia utamakan. Seperti itu. Sebab membayar hutang hukumnya wajib, sedangkan sedekah hukumnya sunnah. Gedean mana antara wajib dengan sunnah? Tentunya gedean wajib. Yang harus dirindukan adalah pahala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa kami hadirkan. Intinya, kalau punya hutang, pastikan hutang itu bukan hutang yang jatuh tempo. Saya yakin kok saya bisa bayar ke depannya, saya sedekah ini. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz ya untuk jawabannya. Mungkin bisa ditabung ya uangnya biar kumpul, nanti bisa sampai 1 juta baru bisa bayar utang. Baik, satu pertanyaan terakhir tadi tentang akikah. Ustadz izin bertanya, janin yang meninggal dalam kandungan usia 8 bulan, apakah perlu akikah Ustadz? Baik, akikah itu adalah sunnah bagi orang tua. Akikah itu sunnah bagi orang tua untuk anaknya sebelum anaknya balik. Jadi kalau sebelum anaknya balik, maka hukum akikah ini hukumnya sunnah, tidak menjadi wajib. Tidak menjadi wajib, syaratnya sebelum anaknya balik. Tapi kalau udah balik, maka tidak ada kesunahan lagi bagi orang tua untuk mengakikahi anaknya. Kalau anaknya mau akikah ya gak apa-apa. Cuma ini kan yang jadi pertanyaan, apakah wajib? Ya enggak. Janinnya itu meninggal dalam masa di dalam kandungan. Kemudian baik, mohon maaf tadi jaringannya terputus Ustadz. ya enggak apa-apa. Sudah cukup mungkin ya untuk pertanyaannya, tidak ada yang bertanya lagi. Tadi pertanyaan terakhir dari sahabat Laili. Berikutnya mungkin Ustadz saatnya menutup dengan doa dan keberkahan. Silakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, tambah kecintaan kami kepadamu agar kami mudah melaksanakan perintahmu ya Allah. Tambah kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad agar kami mudah melaksanakan sunnah-sunnahnya ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari kami segala maksiat ya Allah. Ampuni dosa kami, lapangkan rezeki kami, halal berkah ya Allah. Dan ya Allah, panjangkan umur kami sehat dan taat ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang punya hutang, mudahkan bayar hutangnya ya Allah. Jika di antara kami ada yang sakit, coba beri kesembuhan ya Allah. Jika ada keluarga kami ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah, ada yang sakit atau keluarganya ada yang sakit, cepat beri kesembuhan ya Allah. Dan ya Allah yang jaga ya Allah, tolong beri kesabaran ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesabaran ya Allah. Dan jadikan sakitnya sebagai pengangkat derajat, tabungan pahala nanti di surga ya Allah. Dan ya Allah, biayanya ya Allah yang dikeluarkan jadikan sebagai amal jariah ya Allah. Allah dengar suara ini ya Allah, ada orang kaya, jadikan orang kaya ahli surga ya Allah, yang digunakan untuk perjuangan umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, yang sempit rezekinya jika yang meninggalkan oleh guru kami ya Allah. Jadikan kami santri yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami santri yang dibanggakan oleh orang tua kami ya Allah. Dan ya Allah, mudahkan urusan orang tua kami. Mudahkan urusan guru-guru kami ya Allah. Kirimkan ahli surga yang batu perjuangan lembaga guru-guru kami dan jadikan kami rombongannya ya Allah. Dan berikan ketulusan kepada orang yang membantu lembaga perjuangan guru-guru kami ya Allah. Jangan sampai yang mereka lakukan tidak bisa kelak di akhirat nanti ya Allah. Dan berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah setelah panjang umur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Syukran ya Afwan. Baik, alhamdulillah, jazakumullah sanal jaza pada guru kita Ustaz Muhammad Rosyad yang sudah menyampaikan kajiannya malam hari ini, memberikan ilmu kepada kita semuanya tentang sholat tadi ya. Semoga bermanfaat dan sekali lagi mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang ahli dalam sholat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, sampai di sini jumpa kita di program ngaji virtual untuk pertemuan kali ini. Berikutnya kita masih bersama Ustadz Rosyad di hari Sabtu tanggal 11 Ustadz ya. Hari Sabtu tanggal 11 mana ini? Sabtu depan insya Allah masih bersama Ustadz Rosyad tanggal 11 Desember. Dengan kajian fikih praktisnya. Jadi teman-teman semuanya siapkan catatannya juga nanti untuk Sabtu depan dan tentunya siapkan waktunya ya, jangan sampai kita ketinggalan untuk ngaji rutin ini. Baik, insya Allah kita jumpa kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, mohon doanya selalu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.